Kabupaten yang hari ini belum terdeteksi ya. Kebetulan pagi tadi jam 7 saya lagi rapat soal PMK ini dengan dinas saya untuk menyiapkan semua hal-hal yang harus direspon dengan cepat. Jadi per hari ini tanggal 7 tadi kami sudah melakukan rapat untuk melakukan antisipasi. Ternyata di Indonesia itu sejak 1887 ini penyakit masuk. 1983 wabah terakhir yang ada di Pulau Jawa. 1986 ini sudah ada deklarasi secara nasional terhadap status Indonesia bebas PMK 1986. Ini lalu diterbitkan ada keputusan menteri pada saat itu. Lalu tahun 1990 pengakuan status bebas PMK di Indonesia oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia OIE yang tercantum dalam resolusi OIE ini nomor 11 tahun 1990. Kenapa ini saya ceritakan? Sebenarnya 1990 kita udah bebas nih. Namun ternyata kok masuk lagi. Dari data yang ada, kalau boleh saya sampaikan, kondisi peternakan dulu. Hari ini populasi ternak yang berisiko PMK untuk sapi itu 2.016.564 ekor, kerbau 58.190 ekor, kambing 3.790.059 ekor, dan domba 2.333.425 ekor, babi 88.296 ekor. Jadi total itu kurang lebih 8.286.534 ekor. Ini setara dengan 43,749 triliun rupiah nilainya. Dan peternak kita ada 2.170.436 orang dan tenaga mediknya 298 orang. Kurang ini. Dan paramediknya ada 477 orang, lalu pasar hewan kita ada 187 unit. Nah, dari data ini sampai dengan perkembangan terakhir, ternak yang suspek itu kita hitung 8.410. Ini data per tanggal 5 Juni kemarin. Lalu ada 264 yang positif, ya. Yang diobati ada 8.246, yang membaik 725, yang sakit 5.925, yang dipotong 71, yang mati ada 77. Dan inilah yang ada, dan pasarnya 97 masih tetap buka. Beberapa di antara lain buka tutup kemarin yang ada. Dan daerah yang sampai hari ini masih bebas adalah Purworejo, Kota Magelang, dan Kota Solo. Yang lainnya ada 12 begitu. Dan dari semuanya itulah kita sekarang menyiapkan kondisi-kondisi yang lebih baik. Dan kalau terlihat dari situ, ini grafiknya, data epidemiologisnya ya. Kalau kita akumulatif PMK-nya, ini datanya memang naik, terus kemudian ini grafik hariannya pernah turun juga, tapi biasa seperti pandemi kalau weekend seperti itu. Terus kemudian ini ternak terduga suspek, ini dari beberapa daerah, kita komunikasi dengan Jawa Timur umpama, ngelihat data yang di Aceh, di NTB, itu ternyata tinggi-tinggi, dan kita posisinya di bawah 10.000 ya, ada 8.410-an gitu yang suspek. Nah, apa upayanya? Kita membuat posko. Nah, posko ini saya minta agar diimplementasikan sampai ke tempat-tempat yang mudah dijangkau, termasuk nomor WA. Jadi kalau ada persoalan, nomor teleponnya ke 0821 1108 7606. Ini saya omongkan biar nanti disebarkan. Terus kemudian yang kedua, kita mengatur mobilitas. Ini kerjasama dengan Polda dan Satgas Pangan. Kita minta ada titik-titik agar bisa mengontrol seluruh lalu lintas hewan yang ada. Nah, saya membuat gerakan Jogo Ternak. Dan nanti akan ada komunitas-komunitas yang kita sebut sebagai bolo ternak, agar mereka semuanya bisa mendampingi, dan saya minta untuk kerjasama dengan perguruan tinggi dan komunitas untuk bisa membantu pergerakannya. Itu panjangnya. Di Kabupaten Semarang itu kan sudah menyerang sapi perah, ya. Itu kekurangan. Enggak, sama, mau sapi perah, mau kerbau, semuanya. Sekarang yang ada kita minta lapor, kemarin Bupati yang Semarang udah lapor, tim kita udah kita terjunin, kita kasih obat, disinfektan disebar, dan kemudian kita minta para kawan-kawan Bupati Wali Kota untuk menyiapkan. Dan nanti akan saya sebarkan surat edaran agar seluruh pasar hewan dijaga. Seluruh pasar hewan dijaga.
dan kita coba atur lalu lintasnya. Jadi obat sedang kita siapkan, vaksin mungkin pertengahan bulan ini sudah jadi dari kementerian. Kami sudah komunikasi, lapor beberapa kali dengan Pak Menteri, dan Pak Menteri dukung penuh untuk itu. Pak, poskonya dipusatkan di sini, Pak? Di banyak tempat. Ya.